Sahabat budaya, kembali lagi di ruang podcast Kata Budaya, Kata Siapa? Masih sama saya, Ares, host hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Ibu Dewi Kur. Hai. Ibu, bisa kali Ibu kenalin diri dulu ke teman-teman. Ya. Terima kasih Mbak Ares. Saya Dewi Kurnianingsih dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan saya di kelompok kerja inventarisasi dan pengelolaan sistem. Pengelolaan sistem. Serem ya? Iya Bu, serem banget ada inventarisasi dan pengelolaan sistem gitu. Tadi saya disuruh tanya Bu, Ibu tahu nggak kata budaya kata siapa itu filosofinya apa? Kata saya. Udah belajar, pinter. Jadi kita udah take berapa kali ya? Iya Bu, kita udah belajar dulu tadi di luar. Soalnya keluar di ujian katanya ya Bu ya. Iya. Jadi Bu mau nanya tentang tugas dan fungsi. Nggak apa-apa ya Bu ya, tugas dan fungsi inventarisasi dulu ya Bu ya. Pekerjaannya? Inventarisasi, kelompok kerja inventarisasi warisan budaya dan pengelolaan sistem itu terdiri dari dua subkoordinator gitu. Jadi ada inventarisasi warisan budaya dan pengelolaan sistem. Pengelolaan sistem. Untuk inventarisasi warisan budaya ya kita memang bertugas untuk menghimpun dan mengolah data cagar budaya dan OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 seperti itu. Nah, itu juga terkait erat dengan sistem ya. Ada sistem pendaftaran cagar budaya seperti itu. Wah, hafal di luar kepala undang-undangnya ya, sahabat budaya, luar biasa. Ibu mau tanya tentang kegiatannya Pokja inventarisasi dan pengelolaan sistem yang akan berjalan dalam waktu dekat ini, Bu? Ya. Kita ada kegiatan besar ya yang mungkin bisa dibilang itu skalanya nasional. Ya, seluruh Indonesia ya Bu ya. Ya, dan merupakan unggulan ya, bisa dikatakan unggulan dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, yaitu ekspedisi Sungai Batanghari. Wah, ekspedisi luar biasa. Ngapain Bu ekspedisi di Sungai Batanghari? Ya, ini sebenarnya sebagai bentuk dukungan kita. Dan juga ini merupakan rangkaian dari kegiatan besar dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu Kenduri Swarna Bumi yang dipusatkan di Provinsi Jambi. Jadi kita mendukung dan penguatan dari kegiatan itu. Kegiatan ekspedisi Sungai Batanghari ini nanti merupakan rangkaian kegiatan, yaitu tadi penguatan data warisan budaya, baik data OPK dan cagar budaya yang tentunya ada di sepanjang Sungai Batanghari. Di sepanjang Sungai Batanghari. Itu ada mulainya dari kapan sih Bu? Tanggal 11 sampai 22 2022. Grogi saya ya Mbak Ares ya ternyata. Ya ampun, ya. Ibu nggak usah grogi Bu, tenang aja. Di sini semuanya ramah kok Bu. Kan ada Partogi di situ yang lagi buka-buka handphone kan, lagi ngeliat contekan mungkin ya. Terus saya mau nanya tahapan kegiatannya. Ini udah dari mana gitu Bu? Sudah sampai sekarang tuh udah sampai mana gitu Bu? Oke. Tadi saya tambahkan lagi ya. Jadi nanti ekspedisi Sungai Batanghari ini merupakan kegiatan menyusuri Sungai Batanghari yang dimulai dari Damasraya, Kabupaten Damasraya di Sumatera Barat. Kemudian di situ ada pelepasan, lalu nanti ditutup dan sampai di Kabupaten Muara Jambi, di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Jauh ya di Bu ya. Provinsi Jambi. Dari Sumatera Barat ke Jambi. Iya betul. Dan itu kegiatan itu rangkaiannya kemarin sudah ada penerimaan peserta. Seperti seleksi peserta gitu, kita kerjasama dengan universitas di Indonesia ya, di beberapa universitas di berbagai wilayah. Kemudian juga ada komunitas pesertanya dari mahasiswa dan komunitas itu ada kerjasama dengan UPT kita, yaitu BPCB dan BPNB untuk proses seleksinya seperti itu. Mahasiswa dari seluruh Indonesia itu berapa orang Bu? Dari universitas itu ada mahasiswa dan dosen muda. Ya, dosen muda. Ditekankan dosen mudanya itu harus ditekankan Bu. Karena memang kita membatasi usia Mbak Ares. Jadi usianya tidak lebih dari 37. Jadi walaupun dia bagus gitu, tapi ketika usianya melebihi 37 ya tidak kita terima. Saya masih masuk Mbak.
sih. Kita kan masih di bawah 25 tahun ya Bu ya. betul, ya. Seharusnya kita panggil kakak ya. Iya, kakak ya, kakak Ares. Saya panggil kakak aja. Gitu. Jadi terus selain Ada seleksi, penerimaan artikel, kemudian ada penilaian peserta ini kemarin dinilai oleh 4 narasumber, dan 4 narasumber ini nanti juga akan terlibat di dalam kegiatan sepanjang itu tadi dari tanggal 11 sampai 22. Ada Pak Junus Satrio Atmojo, siapa tuh Bu? dari bidang arkeologi Arkeologi ya. Kemudian beliau adalah ketua tim ahli cagar budaya nasional. Waduh, tim Ya, ahli cagar budaya betul. nasional ya. Terus ada Pak Lono Simatupang, beliau adalah anggota tim ahli BBTB, Warisan budaya tak benda. Nasional juga Bu ya. Ya, nasional. Kemudian ada Pak Bambang Budi Utomo. Siapa tuh Bu? Beliau arkeolog senior, ya peneliti senior. Peneliti senior. Peneliti senior yang memang sangat intensif meneliti di Muara Jambi. Seperti itu. Lalu yang satunya lagi ada Pak Eko Rusdianto. Dia dari jurnalis dari Mongabai. Ya, nanti dia yang akan membantu atau mendamping peserta dalam hal penulisan populer, penulisan ilmiah populer seperti itu ya. Penulisan yang mungkin sebenarnya itu ilmiah tetapi bagaimana bisa diterima dengan mudah oleh orang awam. Gimana sih kita menulis sesuatu yang berat tetapi itu kok mudah sekali populer untuk dicerna gitu ya, Bu, ya. Populer, ilmiah populer seperti itu mungkin bahasanya. Nanti peserta disuruh ngapain Bu di Sungai Nanti Batanghari, berenang gitu ya, kah? rangkaian kegiatannya nanti setelah ada seleksi, kemudian seleksi, lalu ada workshop kemarin sudah dari udah workshop ya, Bu, ya? pembekalan Dikasih peserta. bekal. Karena mereka dari berbagai bidang ilmu, ada arsitek, lalu ada komunikasi, ada arkeolog, arsitek, dan dari lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pembekalan terkait dengan apa sih itu OPK, apa sih itu cagar budaya, seperti itu. Lalu kebijakan di bidang pemajuan kebudayaan, di bidang pelestarian cagar budaya, seperti itu. Mereka dikasih ilmu dulu gitu ya Bu ya. Dikasih bekal dulu, baru nanti ketika ekspedisi di tanggal 11 sampai 22 itu mereka langsung terjun ke lapangan. Jadi langsung terjun bebas. Terjun ya Bu. Terjun bebas ya, serem ya. Di sungai Bu. Iya. Jadi begitu enggak ekspedisi Sungai juga. Batanghari. Jadi renang ya kalau gitu ya. Oh, jadi ekspedisi berenang, Iya, baik. Jadi mereka nanti akan menyusuri situs, menyusuri cagar budaya, lokasi cagar budaya, lalu di mana wilayah di mana di situ ada OPK-nya, basis OPK-nya seperti itu. Nanti di lokasi tersebut peserta ini akan menggali data, mengobservasi, ya, seperti itu, mengobservasi kondisi CB yang saat ini, titik-titik yang akan titik-titik henti itu seperti apa sih. Misalnya di Damasraya akan turun di Padang Roco, Pulau Sawah gitu ya, kondisinya seperti apa, keterawatannya, terus bagaimana pengembangan pemanfaatannya yang sekarang saat ini. Lalu mereka akan menuliskan itu dalam suatu naskah artikel gitu ya, observasi awal. Lalu untuk OPK-nya juga mereka akan bertemu dengan para tokoh, berdialog dengan masyarakat di sana, berbaur dengan mereka karena nginepnya nanti juga dengan masyarakat. Wow, seru Ya, banget. Nggak ya, di hotel ya Bu ya. Luar biasa nih. Itulah karena memang berbaur, karena memang menggali data yang benar-benar ingin merasakan apa sih yang sebenarnya yang ingin disampaikan masyarakat terkait dengan OPK, CB gitu. Apalagi OPK itu kan memang benar-benar itu dari komunitas, dari masyarakat setempat ya untuk keberlangsungannya. Nah, itu langsung dari sumbernya. Jadi langsung dari sumber primernya ya Bu ya. Mereka memperoleh data langsung dari sumbernya, seperti itu. Terus nanti itu hasil tulisan itu akan hasil tulisan itu nanti di akhir akan ada sebuah evaluasi. Nanti peserta ini akan menuliskan hasil observasi selama mereka ekspedisi, lalu menyusunnya dalam suatu hasil kajian awal istilahnya. Jadi ada rekomendasi seperti itu. Rekomendasi versi mereka ya. Kalau yang untuk arsitek ya di bidang mereka seperti itu gitu ya. Akan ada rekomendasi seperti itu, yang itu nanti yang akan kita olah, mungkin bisa kita jadikan suatu bahan untuk pembuatan kebijakan. Misalnya nanti akan kita sampaikan hasil itu kepada direktorat untuk internal ya, kepada direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, misalnya disampaikan ke
pengembangan dan pemanfaatan, kemudian ke bisa PTLK untuk untuk pelaku budaya. kasih omongan buat direktorat lain gitu ya, Bu ya. Betul. Lalu juga dokumen itu juga untuk masing-masing peserta itu nanti bisa dijadikan bahan awal untuk mengajukan penelitian lebih lanjut. Yaitu kan ada dana Indonesiana gitu ya. Nah, nanti bisa di situ, bisa nyantol di situ juga, atau kita bisa merekomendasikan beberapa dari naskah mereka yang memang itu layak untuk mendapatkan dana Indonesiana. Gitu. Terus Bu, kan nanti ada dana Indonesia, apakah nanti akan dari tulisan itu akan dibayar atau apa nanti pesertanya gitu? Tidak, sebenarnya memang tidak ada ini ya, bukan terus ada tulisan terus kita menilainya masukin dengan artikel gitu kan. Tidak seperti itu, tetapi memang kita akan memberikan kayak semacam fasilitasi gitu ya. Misalnya kayak di dana Indonesia kita bisa merekomendasikan beberapa naskah yang memang layak untuk itu dimajukan untuk memperoleh fasilitasi itu gitu. Nah, kita yang akan mengomunikasikannya nanti ke pihak panitianya, penyelenggaranya, seperti itu. Sebentar Bu, saya mau lihat contekan dari Bapak Ogi. Terus nanti kan gambaran ekspedisinya tuh tadi dari Sumatera Barat, Sadarmasraya sampai Muara Jambi, Bu. Berhenti di berapa titik, Bu? Kasihan Bu, masa dari kita melewati 6 kabupaten kota. Jadi tiap kabupaten berhenti. Iya, berhenti di yang pasti ada titik cagar budaya, ada titik OPK seperti itu. Jadi nanti kita dari Kabupaten Damasraya lalu Kabupaten Tebo, kemudian dari Tebo udah masuk Jambi. Udah jauh ya Bu, ya, Sumatera Barat ke Jambi langsung. Dari Tebo langsung ke Batanghari, Kabupaten Batanghari. Dari Kabupaten Batanghari kita transit ke Kota Jambi. Lalu dari Kota Jambi kita ke Tanjabtim itu Tanjung Jabung Timur. Singkatan Tanjung Jabung Timur. Lalu baru kita ke Muara Jambi. Baru berakhir di Muara Jambi. Ya, di situ nanti penutupannya ada di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Ada di Candi Muara Jambi itu Bu. Ya, di kompleksnya. Kompleks Candi Muara Jambi itu ya Bu. Tentunya tidak di atas candinya ya, karena tidak boleh juga ya kalau dilarang ya Bu ya. Kalau berkerumun semua di atas gitu. Di atas candinya nggak boleh naik berarti ya. Berapa orang Bu? Sekitar 50 peserta dan ada 4 orang narasumber. 54-an berarti. Itu pesertanya doang, belum panitianya doang. Ya. Naik kapal apa Bu, Titanic mungkin? Ya, betul. Itu disensor nggak nanti saya ngomong kalau judul film? Disensor harusnya. Enggak lah, kan film lama. Iya. Naik kapal, maksudnya kayak kapal gede itu? Nanti sebenarnya gini, untuk kalau kondisi perairan dari Damasraya sampai dengan Muara Jambi itu kan berbeda ya. Kalau di Damasraya itu memang dangkal gitu. Jadi ada 2 jenis moda nanti untuk ininya yang di air, karena dangkal di sana pakai perahu yang itu. Banana boat Bu. Iya. Perahu, aduh saya lupa namanya. Ayo, ada yang tahu sahabat budaya perahu apa? Longboat. Pakai perahu longboat itu. Kemudian nanti disambung dengan speedboat. Iya. Dari Tebu sampai dengan Muara Berarti Jambi. nyewa banyak gitu ya Bu ya. Enggak 50-50-nya naik speed. satu speedboat buat ber-50 kan. Iya. Yang di belakang pada pakai pegangan gitu enggak Bu? Iya. Yuk sampai speechless, bingung mau ngejelasin. Aduh. Terus nanti mulainya tanggal berapa Bu nanti kegiatannya? Tanggal 11. 11 itu kedatangan, pembukaannya sendiri tanggal 12 di Damasraya di jembatan Sungai Dareh. Di Damasraya mulai datangnya tanggal 11. Mulainya tanggal 12. Pembukaan dan pelepasan peserta tanggal 12, kemudian sampai dengan tanggal 22 seminarnya. Seminarnya di Muara Jambi itu. Kota Jambi. Berlanjut ke seminar itu di akhirnya ya Bu ya. Jadi akan berlayar lalu seminar di atas kapal, mereka harus membuat narasi-narasi gitu. Nah, selama perjalanan itu juga kita akan meminta
dan itu memang sudah menjadi agenda dalam kegiatannya. Mereka akan menuliskan aktivitas mereka, kemudian menyusun hasil observasi mereka, dan itu bebas untuk mereka upload di media sosial mereka. Oh, bebas. Tapi itu hak miliknya milik mereka, berarti bukan jadi punya kita. Kalau semua kegiatan yang diselenggarakan kementerian seperti itu kan semua jadi kontennya jadi milik Punya kementerian kita. ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Mereka boleh Riset dan upload gitu kan. Teknologi. Aku Oh lagi boleh, naik memang. lambot nih. Memang ya, Emang boleh. tapi harapannya uploadnya ya memang sesuai konten. Iya, enggak. Aku lagi di Muara Jambi nih, naik atas candi gitu. Enggak boleh ya, Bu ya. Ya seperti itu, memang yang harus sesuai dengan pelestarian cagar budaya dan juga pemajuan kebudayaan. Jadi akan ibu pergi kan, Bu? Jangan. Kita tetap di Jakarta kayaknya. Nggak boleh, Ibu harus ikutan. Iya. Merasakan juga. Ibu pergi juga. Iya, kebetulan ya. Kebetulan. Jadi Ibu ikut pergi dari tanggal 11 sampai 22 itu. Ya, betul. Ya, semangat ya, Bu ya. Saya membayangkan ya, saya sudah lelah. Ya, Mbak Ares mungkin sebagai host mungkin bisa juga berkunjung ke sana. Oh, wow. Gimana ya? Ini Bapak Eko. Ngeri-ngeri sedap ajakannya. Ya, jadi kita doakan semoga sukses acaranya, kegiatannya berjalan lancar. Amin. Ya, Bu ya. Amin. Semua sehat ya. Semua sehat selamat sampai kembali ke tempat masing-masing. Amin. Amin. Nah, terus kita udah sampai di penghujung acara belum nih Kakak Ogi? Time is money. Jadi kalau sudah sampai di penghujung acara, kita akan minta Ibu untuk quotes atau pantun atau kata mutiara, Bu, untuk sahabat budaya di rumah. Tembakan langsung. Bingung dia mencari ide dulu. Ini di-cut aja deh. Gimana nih sahabat Udah, budaya? nggak usah. Di-cut nggak nih? Gimana, Bu? Quote saya bukan quote mungkin ya. Ini kata-kata penyemangat aja. Motivasi. Iya, betul. Kita harus tetap, apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat. Bagaimanapun kondisinya, kita itu harus tetap semangat dan untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Luar biasa. Kita harus semangat memajukan kebudayaan Indonesia ya, sahabat budaya. Jangan lupa, kalian juga harus semangat. Nah, sudah sampai di sini di penghujung acara, saya disuruh untuk promosi sosial media lagi kan. Bapak Eko jangan ketawa-tawa, saya nggak hafal nih. Padahal ada di sini, ini di seragam saya kan. Ada ini Twitter, Instagram, dan apanya Kak Ogi? Facebooknya Lindungi Budaya. Ini seragam apa? Kok saya pakai seragam sih hari ini? Warna coklat udah seperti pramuka. Baiklah, selain Facebook, Twitter, dan Instagram, juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Direktorat Pelindungan Kebudayaan ya. Jangan lupa juga untuk ikuti TikTok ya Kak Ogi ya, Pelindungan Kebudayaan. Jangan lupa kalau mau bikin yang kebudayaan viral-viral boleh di TikTok. Jangan lupa juga kalau mau komentar di YouTube boleh juga. Kalau mau ada kebudayaan yang mau dibahas, tolong dong diundang lagi Ibu Dewi Kurnia gitu. Mungkin ya bisa kan. Dikomen komentar juga di sini ya. Nanti Bapak Eko yang akan mengatur jadwalnya lagi kan. Mungkin nanti hostnya bukan saya, ada perempuan cantik lainnya. Jangan berharap kalian ada Song Hye Kyo di sini. Baik, kayaknya udah segitu dulu ya dari saya dan teman-temannya di sini. Gimana Kakak Ogi? Udah selesaikan saja acara ini, selesaikan saja ya. Baiklah, udah berapa lama tadi? 30 menit ya Kakak Ogi ya? Sudah 30 menit kita bersama di podcast Kata Budaya, Kata Siapa hari ini. Jangan lupa untuk stay tune di sini. Siapa tahu kalian bisa ketemu tamu-tamu yang lagi yang lebih terkenal dan lebih istimewa lagi. Ya, kau dong tepuk tangan dong kakak-kakak. Ya ampun. Kurang bersemangat hari ini ya, kurang makan. Udah. Sampai jumpa lagi di podcast lainnya Kata Budaya dan Kata Budaya Kata Siapa gitu. Udah.